Halo, kali ini saya akan sharing tentang analisis ketidakpastian dengan menggunakan metode grafik. Jadi, ini digunakan di mana? Nah, ini digunakan ketika kita mengukur sebuah besaran atau variabel yang kita variasi. Jadi, beda dengan pengukuran kita sebelumnya mungkin ya. Jadi, kita mengukur sebuah panjang yang kita ukur berulang kali, misal 12 kali, kemudian kita lihat rata-ratanya. Kemudian kita bisa juga mungkin mengukur tinggi badan kita sendiri, kan kita ukur berulang-ulang 11 kali misalnya, tapi kan tidak divariasi. Tolong divariasi tinggi badannya gimana? Jadi bukan itu, jadi ini tujuannya lain. Jadi pengukuran yang menggunakan variasi, pengukurannya ya karena variasi lebih dari satu kali kan ya. Baik. Fungsinya apa? Fungsinya mencari hubungan antar variabel. Jadi kita tidak mencari rata-rata dari besaran yang kita ukur itu sendiri. Jadi kemarin contohnya tinggi badan gitu ya, kan kita ukur 11 kali agar kita tahu rata-ratanya berapa. Atau sebuah panjang, ketika kita mengukur kecepatan sebuah benda yang melewati sebuah lintasan itu panjangnya berapa, itu kita buat segitu terus dan kita ukur berulang kali, terus rata-ratanya berapa. Kita tidak mengukur besaran itu sendiri, tapi hubungannya dengan besaran lain. Jadi mencari hubungan antar variabel. Contoh yang bagus adalah ketika menggunakan ayunan. Ketika panjangnya sekian, waktunya berapa. Seperti itu. Baik. Kemudian mengetahui sifat variabel yang terikat. Jika ini saya perpanjang, maka jadinya gimana? Waktunya gimana? Atau jika ini masanya saya perberat, bagaimanakah volumenya? Atau jika ini volumenya semakin besar, bagaimana masanya? Apakah semakin kecil? Apa ya? Tergantung, kalau balon volumenya makin besar, dia makin naik. Nah, seperti itu. Baik, mengetahui sifat-sifat variabel terikat. Masalahnya, memang kalau sudah tahu mau diapakan, nah kita bisa mencari sebuah konstanta di situ. Jadi jika ini sebanding dengan ini, sebandingnya itu berapa kalinya? Ini semacam itu. Baik. Penyajian data untuk ketidakpastian grafik, kita menggunakan fungsi linear untuk yang sekarang ya. Untuk yang saya sharing sekarang ini, kita menggunakan fungsi linear yang bentuknya y sama dengan a plus bx. Ada yang mungkin terbiasa dengan y sama dengan mx plus c, gitu mirip. M nya gradien, x nya di sini sama, c nya itu konstanta, di sini konstantanya a, gradiennya b. Y sama dengan a plus bx. Rata-rata dipotong dengan sumbu y, b nya adalah gradien. Baik, dari y a plus bx ini kan kita ngambilnya dapat menentukan a dan b nya itu nanti kita berdasarkan data yang kita dapat dari pengukuran yang bervariasi tadi. Nah, bagaimana mencari a nya? Agak lumayan. Jadi a nya dari i itu data kesekian. Jadi misal datanya 12, maka kita akan jumlahkan y1 sampai y12. Nah, itu sigma y. Kemudian x nya, x1 kita kuadratkan, x2 kita kuadratkan. Hasil kuadrat-kuadrat itu kita jumlahkan, itu jadi sigma x1 kuadrat. Jangan salah dengan yang di bagian ini ya, yang bawah itu x1 ditambah x2 dan seterusnya dijumlahkan, hasilnya yang dikuadratkan. Agak beda dengan ini x nya yang dikuadratkan dulu. Oke, hati-hati di daerah situ, lihat ini dan ini beda ya, beda. Baik, x kali y itu gampang, x1 dikalikan y1, jadi terus dijumlahkan. Oke, kan lumayan. Nah, bagaimana dengan yang b? Yang b ini gradiennya adalah seperti itu. M itu adalah jumlah datanya. Baik, bagaimana dengan ketidakpastiannya? Ketidakpastiannya juga masih lumayan. Hanya gini kok, Anda masih ingat mungkin ketika di seminar dulu ya, ketidakpastian dalam pengukuran fisika. Saya juga ikut, ini mirip, saya ambil dari sana. Jadi simpangan untuk A, standar deviasi untuk A itu adalah SY atau gamma itu sebenarnya ya, akar sekian. Perhatikan bahwa penyebut ini sama terus ya, dari yang tadi itu yang
per N sigma X1 kuadrat min sigma X1 yang dikuadratkan itu akan sama terus di sepanjang rumus ya. Oke, itu simpangan untuk A nya. Yang kita cari adalah simpangan untuk B nya di kebanyakan percobaan, yaitu SY akar itu N per sekian, sama ini ya. Oke, baik, SY nya itu yang agak lumayan di sini. SY nya adalah ini. Oke, oops. Jadi SY seperti itu. Tapi santai karena kita menggunakan Excel ya. Jadi dari sini kita bisa tahu senjata apa yang kita perlukan ya. Jadi kita perlu Y1 kuadrat, kemudian Y kuadrat ya, kemudian X kuadrat juga perlu, kemudian X kali Y juga perlu. Nah, jumlahan dari data juga perlu, jumlahan dari data itu yang dikuadratkan juga perlu. Jadi kita siapkan itu semua di Excel. Baik, oke, kita buat sebuah contoh. Saya contohnya ngambil dari mengukur massa jenis. Jadi dari massa jenis sebuah benda. Jadi kita akan punya misal sekumpulan bongkahan logam dengan berbagai ukuran, tapi logamnya itu sama. Jadi, dan kita belum tahu massa jenisnya berapa, tapi ukurannya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Nah, kita cari beberapa sampel gitu, kemudian kita akan ukur massanya dan berapa volumenya. Volumenya dengan cara mencelupkan, dicelupkan ke gelas ukur yang sangat penuh. Luberannya itu kan berarti kan volume benda itu, karena dia ini logam jadi dia nyemplung semua. Oke. Kita akan cari massa jenisnya dengan menghitung massa dan volumenya. Baik, jadi dari situ datanya terdapat seperti ini. Jika bendanya kecil, volumenya sekian, ternyata massanya sekian. Jika volumenya besar, jadi benda yang besar, ternyata massanya sekian. Seperti itu. Kita punya 12 data di sini dan akan kita olah seperti ini. Oke, jadi kita tahu tadi yang kita minta, yang kita harus siapkan, ini dari datanya ya. Volume, X-nya volume, Y-nya adalah massa. Kemudian X-nya kita jumlahkan, jumlahnya kita kuadratkan, sama-sama Y-nya kita jumlahkan, dikuadratkan juga di sana. Kemudian kita punya X kuadrat, ini jumlahan X kuadratnya, kita punya Y kuadrat, jumlahan Y kuadratnya juga ada XY, jumlahan XY-nya juga ada, seperti itu. Dari sana kita akan menemukan A-nya ternyata 0,031, dengan simpangan A-nya adalah 0,06, B-nya 2,69. Ada yang sudah ngitung di tugasnya? Nah, kemungkinan hasilnya sekian. Di tugas yang mengukur massa jenis itu ya. Oke, kemudian B-nya 2,69, simpangan B-nya 0,005, ini lumayan kecil sekali ya. Oke, SY-nya ini tadi yang digunakan untuk mengukur X dan SB, ini adalah penyebutnya tadi, digunakan untuk per di bawahnya, yang di bawahnya persamaan tadi. Oke, Y-nya adalah massa, X-nya adalah volume. Baik, hitungnya cepat kan? Hitungnya cepat kalau sudah kelihatan seperti ini. Tetapi ketika sedang di Excel, harap diketik rumus-rumus yang tadi itu dengan teliti, karena salah kurung sedikit ada kemungkinan ambiar ya, nggak ada hasilnya, atau ketika ada hasilnya, hasilnya bukan yang seharusnya itu ya. Jadi hati-hati ketika masukkan rumus yang untuk SA, SB, A, B, dan teman-temannya. Oke, baik, jadi penyajiannya seperti apa? Nah, analisis dulu ya. Karena rho adalah M per V dan M-nya adalah rho V, maka Y sama dengan A plus BX. Nanti dari situ B-nya tadi itu sepertinya rho deh ya, karena ketika Y-nya adalah massa dan X-nya adalah volume. Nah, Y-nya massa, X-nya volume, maka B-nya adalah rho, sehingga rho sama dengan B. Dari situ kita bisa tampilkan rho adalah rata rho-nya, rho barnya plus simpangannya, sehingga kita akan menemukan 2,69 plus minus 0,0058 gram per mililiter.
Jadi itu adalah massa jenis dari benda yang kita ukur. Berdasarkan ini ya, berdasarkan itu kita akan punya ini. Oke. Baik. Jadi demikian sharing dari saya untuk kali ini.